Al-Mustafa yang terpilih dan terkasih, seperti fajar di musimnya. Telah 12 tahun menanti di kota Orpales. Menanti perahunya tiba untuk membawanya pulang ke tanah kelahiran. Pada tahun ke-12, hari ke-7 bulan Yelul di musim panen, dia mendaki bukit di luar dinding kota dan memandang ke arah laut. Dilihatnya perahu itu muncul dari balik kabut. Terkuak lebar pintu-pintu hatinya, dan rasa gembira meluat melewati batas-batas samudra. Dia memejamkan mata dan berdoa dengan kesunyian di relung sukma. Namun ketika dia menuruni bukit, kesedihan menyergap diri dan dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin aku dapat pergi dengan damai tanpa duka di hati? Tidak mungkin kutinggalkan kota ini tanpa luka di hati. Begitu panjang hari-hari penuh derita yang kuhayati, dan begitu panjang malam-malam sepi kulewati di tembok ini. Siapakah dapat berpisah dari kesedihan dan kesepiannya tanpa pilu di hati? Begitu banyak serpihan jiwaku berserakan di jalan-jalan ini. Dan begitu banyak anak-anak kerinduanku berlarian telanjang di antara bukit-bukit ini. Tak kuasa ku tinggalkan mereka tanpa beban dan kesakitan. Bukan sehelai baju yang kulepaskan hari ini, tapi seserpi kulit yang kurobek dengan tanganku sendiri. Bukan pula seberkas gagasan yang kutinggalkan, tapi segumpal hati yang dibuat manis oleh lapar dan dahaga. Namun, tak mungkin aku termangu lebih lama. Laut yang menyuruh segala agar datang kepadanya telah menyuruhku, dan aku mesti naik ke atas. Karena memilih tinggal, walau detik-detik membara di tengah malam, berarti membeku dan mengental dalam cekatan. Hampir aku tergoda membawa semua yang ada, tetapi bagaimana bisa? Sebuah suara tak mungkin membawa lidah dan bibir yang memberinya sayap. Sendiri dia harus pergi mencari suasana, karena elang pun terbang melintas surya, sendiri tanpa sarang. Ketika tiba di kaki bukit, sekali lagi ia menoleh ke laut tanpa perahu merapat ke dermaga. Di geladaknya para awak berdiri, orang-orang dari negeri sendiri. Dan jiwanya menyeruh mereka, katanya, "Hai putra-putra ibu kerabatku, engkau para penunggang gelombang. Betapa sering kau berlayar dalam mimpiku. Kini engkau datang dikala aku terjaga. Inilah impian yang lebih dalam. Sudah siap aku berangkat, dan gairahku mengembang laksana layar terbentang menanti angin datang. Tinggal seteguk lagi kuhirup napas dari udara lengan ini. Tinggal sesayup lagi pandangan mesraku tertinggal di belakang. Lalu aku tegak berdiri di tengah-tengahmu, pelaut di antara pelaut. Dan engkau lautan luas, ibu yang tidak pernah tidur. Padamu sungai dan anak sungai menemukan kedamaian dan kebebasan. Tinggal satu kelok lagi di anak sungai ini, dan satu kericik terakhir di arus air.
Aku akan datang kepadamu seperti air tanpa pinggir, di tengah samudera luas tanpa batas. Ketika dia berjalan, dilihatnya dari kejauhan wanita dan pria, meninggalkan ladang-ladang dan kebun anggur mereka, bergegas menuju gerbang kota. Lalu terdengar suara mereka memanggil-manggil namanya. Dan mereka berteriak dari ladang ke ladang, sambil mengabarkan kedatangan kapalnya. Dan dia berkata pada dirinya, apakah hari ini perpisahan juga akan menjadi hari pertemuan? Dan haruskah dikatakan bahwa akhir hariku akan merupakan fajar baru? Lalu apa yang harus kuberikan kepada mereka yang meninggalkan bajaknya di tengah sawah, dan dia yang menghentikan roda pemeras anggurnya? Haruskah hatiku menjadi pohon yang berbuah lebat, yang dapat kupanen untuk kuberikan kepada mereka? Apakah hasratku akan deras mengucur laksana air mancur untuk aku tuangkan ke dalam gelas mereka? Apa aku dapat menjadi harpa yang disentuh yang maha kuasa, atau seruling yang ditiup oleh napasnya? Aku, si pencari kesunyian. Mustika adalah yang telah kutemukan di dalam kesunyian, yang patut kuwariskan. Apabila hari ini adalah sangat mengentam, di ladang-ladang manakah ku semai benih, dan musim apakah yang telah berlalu? Jika kini waktunya ku angkat lentera, bukannya laku yang membara di dalamnya. Kosong dan gelap ku angkat lentera, dan penjaga malam mengisinya dengan minyak, lalu menyulut sumbunya. Semua ini diucapkan dengan kata-kata, namun masih banyak yang tidak terucapkan di dalam hati. Sebab dia sendiri tidak kuasa membuka rahasianya yang lebih dalam. Ketika dia memasuki kota, semua orang datang menyambutnya. Berserulah mereka kepadanya dengan satu suara. Para penduduk tua di kota itu maju dan berseru, jangan dulu engkau pergi meninggalkan kami. Tingginya tengah hari yang engkau miliki telah menjadi senjakala kami. Dan masa mudamu telah memberi kami impian-impian untuk diimpi. Engkau bukan orang asing bagi kami, bukan pula seorang tamu, tapi anak dan kekasih kami. Jangan dulu kau renggut wajahmu dari tatapan mata kami yang masih merindu. Dan para pendeta pria dan wanita berkata, gelombang samudera janganlah menjadi pemisah antara kami. Dan usia yang kau habiskan di tengah kami, jangan jadikan kenangan sunyi. Laksana roh, engkau berjalan di antara kami, dan bayanganmu menyaputkan cahaya di wajah kami. Sungguh besar kami mencintaimu, meski dengan cinta yang membisu dan terselubung oleh kerudung. Tapi kini, cinta kami menjerit kepadamu, berdiri telanjang di depanmu. Dan memang, bukanlah selamanya cinta tak menyadari ke dalamnya sendiri. Sampai datang saat perpisahan. Yang lain pun berdatangan dan memohon dengan sangat padanya. Namun dia diam terpaku, hanya menundukkan kepala,
Mereka yang berdiri di dekatnya menyaksikan air matanya membasahi dada. Maka dia dan orang-orang itu berjalan menuju lapangan luas di depan kuil. Dan muncullah dari ruang suci itu seorang wanita. Almitra namanya, seorang aulia. Ditatapnya wanita itu dengan kelembutan yang agung. Sebab dialah orang pertama yang mencari dan mempercayainya ketika dia baru sehari di kota mereka. Almitra menyambutnya. Wahai sang nabi, yang sedang mencari kebenaran hakiki, betapa lama engkau mereka-reka jalan menanti perahumu. Dan kini perahumu telah datang. Engkau mesti berangkat. Sungguh dalam rindumu pada kampung halaman yang penuh kenangan dan tumpuan pengharapan. Cinta kami tak akan mengikatmu, pun kepentingan kami tak akan jadi halangan. Namun, permintaan terakhir kami sebelum engkau pergi, bicaralah kepada kami dan berikan kepada kami kebenaranmu, dan akan kami wariskan kepada anak-anak kami, dan mereka akan mewariskan kepada anak-anaknya menjadi warisan abadi. Dalam kesunyianmu, engkau telah mengawasi hari-hari kami, dan dalam jagamu, engkau telah mendengar tangis dan tawa tidur kami. Karena itu, bukakanlah jiwa kami sekarang, dan kisahkanlah semua yang telah diperlihatkan kepadamu tentang misteri antara kelahiran dan kematian. Dan dia menjawab, rakyat Orpales, tentang apakah aku dapat berbicara? Kalau bukan tentang apa yang sedang bergejolak di dalam kalbumu. Kemudian berkatalah Almitra, bicaralah kepada kami tentang cinta. Dia mengangkat kepala dan memandang pendengarannya. Hening meliputi mereka, dan dengan lantang dia berkata, apabila cinta memanggilmu, ikutilah, meski jalannya terjal berliku. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah, meski pedang tersembunyi di sela sayap itu mungkin melukaimu. Dan jika dia bicara kepadamu, percayalah, meski ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara menghancurkan taman. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, begitu pula ia menyalibmu. Sebagaimana ia membumbung ketinggianmu, membelai mesra ranting-ranting terlembut yang getar dalam cahaya matahari, demikian pula dia menghujam ke akar-akarmu, mengguncang-guncangkan ikatanmu dengan bumi. Laksana butir-butir gandum dia meraihmu. Dia menumbukmu sampai engkau polos telanjang. Dia mengayakmu agar engkau bebas dari kulitmu. Dia menggosokmu hingga putih bersih. Dia mengadonmu menjadi bahan yang mudah dibentuk. Kemudian dia mempersembahkanmu kepada api suci.
agar engkau menjadi roti suci yang dipersembahkan pada pesta suci Tuhan. Semua ini dilakukan cinta atas dirimu supaya engkau pahami rahasia hati. Dan kesadaran itu menjadikanmu serpihan jantung kehidupan. Namun, jika dalam ketakutanmu engkau hanya mencari kedamaian dan kesenangan cinta, maka lebih baik engkau menutupi tubuh telanjangmu, lalu menyingkir dari papan penempaan cinta, memasuki dunia tanpa musim, tempat engkau dapat tertawa, namun tidak sepenuhnya, dan menangis namun tidak sehabis air mata. Cinta tak memberikan apapun kecuali dirinya sendiri, dan tak mengambil apapun kecuali dari dirinya sendiri, dan tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Apabila engkau mencintai, janganlah berkata, Tuhan ada di dalam hatiku. Tapi katakanlah, aku berada di dalam hati Tuhan. Dan jangan mengira bahwa engkau dapat mengarahkan jalannya cinta. Karena cinta, apabila telah memilihmu, dia akan mengarahkan jalanmu. Cinta tidak punya hasrat selain untuk memenuhi dirinya sendiri. Namun jika engkau mencintai dan harus memiliki hasrat, biarkan ini menjadi hasratmu. Luluh dan mengalir bagaikan sungai yang menyanyikan melodi bagi malam hari. Menyadari pedihnya kemesraan yang terlalu dalam. Terluka oleh pengertian sendiri tentang cinta, dan meneteskan darah dengan sukarela dan sukacita. Terjaga di fajar subuh dengan hati ringan seperti awan. Mensyukuri hari baru penuh kasih. Istirahat di terik siang. Merenungkan ekstase cinta. Pulang pada senja hari dengan penuh syukur, kemudian tidur dengan doa bagi yang tercinta di dalam hatimu, dan menyanyikan lagu syukur di bibir. Kemudian Almitra bertanya lagi, bagaimana tentang perkawinan, Guru? Sang guru menjawab, engkau dilahirkan bersama, dan bersama pula engkau selamanya. Bersamalah engkau tak kalah sayap-sayap putih kematian merenggut umurmu. Iya, bahkan bersamalah pula kalian dalam ingatan sunyi Tuhan. Namun biarkan ada ruang dalam kebersamaanmu itu, tempat angin surga menari-nari di antaramu. Salinglah mencinta, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta menjadi samudra yang bergerak senantiasa di pantai kedua jiwa. Salinglah mengisi piala minuman dalam sukacita. Namun, biarkanlah masing-masing menghayati kesendiriannya. Seperti dawai kecapi, masing-masing punya hidup sendiri, meski bergetar dalam musik yang sama. Berikan hatimu, namun jangan saling menguasai, sebab hanya tangan kehidupan yang mampu menggenggam.
Berdirilah berjajar, namun jangan terlampau dekat, karena tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat. Dan jati serta cemara tidak tumbuh dalam bayangan satu sama lainnya. Lalu seorang ibu dengan bayi dalam dekapan berkata, "Bicaralah kepada kami tentang anak-anak." Maka jawabnya, "Anakmu bukanlah anakmu. Mereka putra-putri kehidupan yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau mereka lahir, namun bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan milikmu. Berikan pada mereka cinta, tapi jangan pikiranmu, sebab mereka punya pikiran sendiri. Berikan mereka rumah bagi tubuhnya, tapi bukan bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan, yang tidak dapat kau kunjungi meski dalam impian. Engkau boleh menyerupai mereka, namun jangan paksa mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak berjalan ke belakang, tidak juga tenggelam di masa silam. Kaulah busur, dan anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah melihat sasaran bidikan di jalan keabadian, dan dia merentangkanmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bergembiralah dalam rentangan tangan pemanah, sebab sebagaimana dia mencintai anak panah yang melesat, dia juga mencintai busur yang teguh tegak. Kemudian seorang kaya berkata, "Bicaralah kepada kami tentang pemberian." Dan jawab sang guru, "Bila engkau memberi dari hartamu, sungguh ini pemberian tak berarti. Bila engkau memberi dari dirimu, itulah pemberian yang sejati. Sebab apalah harta jika bukan simpanan yang kau jaga karena takut pada kemiskinan hari kemudian. Dan hari kemudian, apa yang dijanjikan hari kemudian bagi si anjing kikir yang menimbun tulang di bawah pasir dalam perjalanan ke kota suci mengikuti musafir? Bukankah ketakutan akan kemiskinan adalah kemiskinan itu sendiri? Bukankah ketakutan akan dahaga ketika air sumur masih ada adalah dahaga yang tak ada batasnya? Ada orang yang memberi sedikit dari hartanya yang banyak, dan mereka memberi demi ketenaran. Hasrat tersembunyi membuat pemberian mereka tak berarti. Ada yang memiliki sedikit dan memberikan semuanya. Mereka percaya pada kehidupan dan anugerah kehidupan, dan mereka tidak pernah kekurangan. Ada yang memberi dengan sukacita, dan sukacita itulah imbalannya.
Ada yang memberi dengan kepedihan, maka kepedihan menjadi air pemandian. Dan ada yang memberi tanpa duka cita, tanpa sukacita, tanpa mengingat-ingat kebaikannya. Mereka memberi seperti bunga-bunga menebarkan aroma ke udara. Melalui tangan mereka, Tuhan berbicara. Dan dari balik mata mereka, Dia tersenyum kepada dunia. Sungguh utama memberi saat diminta, namun lebih utama memberi tanpa diminta, karena pengertian semata. Dan bagi si pemurah, mencari siapa yang akan menerima adalah kebahagiaan melebihi pemberian. Adakah sesuatu yang masih kau simpan? Segala yang kau punya suatu saat akan diberikan juga. Karena itu berikanlah sekarang, selagi musim memberi masih menjadi milikmu, belum pindah tangan ke pewarismu. Sering engkau berkata, aku ingin memberi, tapi hanya pada mereka yang patut menerima. Pohon-pohon di kebunmu tidak berkata demikian. Begitupun ternak di padang rerumputan. Mereka memberi agar hidup berkelanjutan, sebab menahan pemberian berarti kepunahan. Siapa yang patut menerima siang dan malamnya, patut pula menerima darimu yang lainnya. Siapa yang patut minum air dari samudra kehidupan, patut pula mengisi gelas minuman dari sungai yang kau alirkan. Adakah Sahara yang lebih luas dari yang ada dalam keberanian dan keyakinan untuk menerima? Siapakah engkau, gerangan? Hingga orang harus mengoyak dadanya dan membuka selubung harga dirinya agar engkau dapat melihat nilai dan martabatnya tanpa terhalang. Berusahalah dahulu agar engkau layak jadi pemberi dan jadi alat untuk memberi. Karena sungguhnya kehidupanlah yang memberi kehidupan. Sedangkan engkau yang mengira dirimu pemberi hanyalah seorang saksi. Dan engkau, para penerimanya, engkau semuanya adalah penerima. Jangan membebani diri dengan hutang budi, sebab engkau akan membebani dirimu sendiri dan Dia yang memberi. Bangkitlah bersama si pemberi, naiki sayap pemberiannya. Terlampau menyadari hutangmu berarti meragukan kedermawanan Dia yang memiliki ketulusan bumi sebagai ibu dan Tuhan sebagai ayah. Kemudian seorang lelaki tua, penjaga penginapan berkata, "Jelaskan padaku, Guru, tentang makan dan minum." Maka dia berkata, "Andaikan engkau dapat hidup dari aroma bumi, seperti bunga angin yang hidup dari cahaya. Tetapi karena engkau harus membunuh untuk dapat makan dan merenggut anak hewan dari susu induknya untuk mendapatkan minuman, maka jadikan itu sebagai peribadatan. Dirikanlah meja sesaji, tempat menaruh hasil hutan dan ladang yang murni tanpa dosa sebagai sajian korban, demi yang lebih suci,
dari noda dan dosa dalam diri manusia. Ketika kau menyembelih binatang, katakan padanya di dalam hati, demi kekuasaan yang sama yang membunuhmu, aku pun akan dibunuhnya, dan juga aku akan ditelan bumi. Karena hukum yang menyerahkan dirimu ke tanganku akan menyerahkan diriku ke tangan yang lebih kuasa. Darahmu dan darahku adalah air sari yang menghidupi pohon surgawi. Ketika kau mengunyah apel dengan gigi, katakan padanya di dalam hati, benihmu akan hidup dalam tubuhku, dan kuncup hari esokmu tetap mekar di kalbuku. Keharumanmu akan menjadi napasku, dan bersama-sama kita akan bersukaria sepanjang musim. Dan pada musim gugur, ketika memetik buah anggur yang akan kau peras menjadi minuman, katakan padanya dalam hati, aku juga kebun anggur, dan buahku akan dipetik untuk dijadikan minuman, dan seperti anggur baru, aku akan disimpan dalam guci abadi. Di musim dingin, ketika kau mengambil anggurmu, nyanyikanlah sebuah lagu untuk setiap piala minuman, dan biarkan ada lagu kenangan bagi hari-hari musim gugur, bagi kebun anggur, dan bagi pemeras anggur. Kemudian seorang peladang datang dan berkata, "Bicaralah pada kami tentang bekerja." Dan dia menjawab, "Engkau bekerja supaya langkahmu seirama langkah dan jiwa bumi." Berpangku tangan berarti menjadi orang asing bagi musim, dan keluar dari arak-arakan kehidupan yang menderap dalam keagungan menuju keabadian. Apabila engkau bekerja, engkau menjadi seruling yang melaluinya, hati yang membisikkan waktu menjelma lagu. Siapa mau menjadi ilalang dungu dan bisu ketika semua melakukan kita bersama? Kepadamu selalu dikatakan bahwa kerja adalah kutukan dan susah payah adalah kemalangan. Tetapi kukatakan kepadamu bahwa bila engkau bekerja, engkau memenuhi sebagian impian. Dengan terus bekerja, berarti engkau mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan dengan bekerja berarti menyelami rahasia kehidupan yang paling dalam. Namun, apabila dalam kesakitan kau sebut kelahiran sebagai siksaan dan pencarian nafkah sebagai kutukan, maka aku berkata bahwa cucuran keringat dapat membasuh suratan nasib. Kepadamu selalu dikatakan bahwa hidup adalah kegelapan, dan dalam keletihanmu kau tirukan kata-kata orang yang keletihan. Namun, aku katakan bahwa hidup memang kegelapan, kecuali jika ada dorongan, dan semua dorongan adalah buta, kecuali jika ada pengetahuan.
dan semua pengetahuan sia-sia kecuali jika ada pekerjaan. Dan semua pekerjaan adalah sia-sia kecuali jika ada kecintaan. Jikalau engkau bekerja dengan cinta, engkau menyatukan dirimu dengan dirimu, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan cinta? Yaitu seperti menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu, seolah-olah kekasihmu akan mengenakan kain itu. Seperti membangun rumah dengan penuh haru, seakan-akan kekasihmu akan menghuni rumah itu. Seperti menabur benih dengan kelembutan dan memungut panen dengan kegembiraan, seolah-olah kekasihmu akan memakan buah itu. Seperti mengisi semua benda yang engkau ciptakan dengan embusan napasmu sendiri. Ketahuilah bahwa semua roh yang diberkati sedang berdiri mengelilingimu dan mengawasimu. Sering aku dengar engkau berkata, seperti menggumam dalam mimpi, Dia yang bekerja dengan batu pualam dan menemukan bentuk jiwanya sendiri di dalam batu lebih mulia daripada dia yang di sawah. Dan dia yang menangkap pelangi di langit untuk dituang di atas kain menyerupai citra manusia lebih mulia dari dia yang membuat sandal untuk kaki kita. Namun aku berkata, bukan di dalam tidur, tapi dikala jaga di tengah hari, bahwa angin tidak berbisik lebih mesra kepada pohon jati paling tinggi daripada kepada helaian rerumputan yang paling kecil dan tanpa arti. Hanya Dia yang besar, yang mengubah angin menjadi sebuah simfoni yang makin indah karena cintanya sendiri. Kerja adalah cinta yang menjelma. Jika engkau tidak sanggup bekerja dengan cinta, lebih baik engkau pergi, lalu duduk di depan gapura candi, meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka hati. Apabila engkau memasak roti dengan setengah hati, akan pahit jadinya roti itu, dan hanya membuatmu setengah kenyang. Apabila engkau menggerutu ketika memeras anggur, gerutumu akan menjadi racun di dalam anggur. Meski engkau menyanyi seperti bidadari, jika hatimu tiada menyukai, maka tertutuplah telinga manusia bagi segala bunyi siang dan malam hari. Kemudian seorang wanita berkata, "Bicaralah pada kami tentang suka dan duka." Maka dia menjawab, "Suka adalah duka yang terbuka, dan sumber yang sama yang melahirkan tawa, sering juga mengalirkan air mata." Dan bagaimana yang lain terjadi? Makin dalam duka menggores sukma, makin dalam kau merasa bahagia. Bukankah piala minuman pernah mengalami pembakaran ketika berada dalam pembuatan? Bukankah
Sangka seruling penghibur insan adalah sebilah kayu yang dikerati dengan pisau saat dalam pembikinan. Ketika engkau sedang bersuka, pandanglah dalam-dalam kelubuk jiwa. Di sanalah kau dapati bahwa yang derita itulah yang memberimu bahagia. Ketika engkau sedang berduka, pandanglah dalam-dalam kelubuk jiwa. Di sana akan kau temui bahwa engkau sedang menangisi yang pernah engkau syukuri. Di antara kalian ada yang berkata, suka lebih dari duka. Dan yang lain berkata, tidak, duka lebih besar dari suka. Tetapi aku berkata, suka dan duka tak terpisahkan. Mereka datang bersamaan. Ketika yang satu duduk bersamamu di meja makanmu, ingatlah bahwa yang lain sedang nyenyak di pembaringan. Sebenarnya engkau digantungkan seperti timbangan antara kegembiraan dan kesedihan. Hanya ketika engkau sedang hampa, diam dan tenang, seimbanglah takaran. Ketika penjaga harta berkenan mengangkatmu untuk menimbang emas dan peraknya, saat itulah suka dan duka timbul tenggelam. Kemudian seorang tukang batu berkata, "Berbicaralah kepada kami tentang rumah." Dan sang guru menjawab, "Bangunlah di dalam angan-anganmu sebuah atap di tengah hutan, sebelum kau dirikan rumah di dalam tembok kota. Karena sebagaimana engkau pulang setiap senja, demikian pula pengelana di dalam jiwa mengembara senantiasa. Rumahmu adalah tubuh besarmu. Dia tumbuh dalam cahaya mentari dan tidur di kesunyian malam yang tidak sepi dari mimpi. Bukankah rumahmu bermimpi? Tinggalkan kotamu menuju gua dan bukit biru. Betapa ingin ku genggam rumah-rumah itu dalam tanganku. Dan bagai penyebar benih akan kutaburkan rumah ke hutan dan ladang. Betapa ku ingin lembah itu menjadi jalan-jalanmu dan jalur hijau menjadi lorong-lorongmu, sehingga engkau dapat saling jumpa melalui kebun anggur dan bajumu membawa harum dan wangi bumi. Namun semua itu hanya angan-angan membayang. Dalam ketakutan, moyangmu mengumpulkan engkau terlampau dekat. Dan ketakutan itu masih akan bertahan beberapa lama. Sebentar lagi, tembok kotamu akan memisahkan tungku perapianmu dari ladang-ladangmu. Dan katakanlah kepadaku, wahai rakyat Orpales, apakah yang ada di dalam rumahmu? Dan apa yang kau lindungi di balik pintu? Adakah padamu kedamaian dan dorongan kesunyian yang menyimpan kekuatan? Adakah padamu kenangan seperti busur-busur gemerlapan yang merentang puncak-puncak pikiran?
Adakah padamu keindahan yang membimbing hati dari ukiran kayu dan pahatan batu ke gunung suci? Katakan, adakah semua ini di dalam rumahmu? Ataukah hanya ada kenikmatan dan hasrat akan kenikmatan yang mula-mula datang sebagai tamu, kemudian berubah menjadi tuan rumah, dan akhirnya menjelma penguasa? Lalu ia menjadi penjinak yang dengan kail dan cemeti menjadikanmu permainan hawa nafsu. Meski tangannya sehalus sutra, hatinya sekeras baja, dia menidurkanmu dan berdiri dekat ranjangmu dan mencemooh martabat dagingmu. Dia menertawakan akal sehatmu dan membaringkannya di atas duri, seperti pembuluh yang rapuh. Sesungguhnya lah nafsu akan kenikmatan membunuh gairah jiwa, lalu berjalan sambil menyeringai, mengantarkanmu ke pemakaman. Tetapi engkau, putra-putri ruang semesta alam, engkau gelisah dalam peristirahatan. Engkau tidak akan terperangkap ataupun dijinakkan. Rumahmu tidak akan menjadi jangkar, melainkan tiang kapal layar. Ia tidak akan menjadi selaput mengilat yang menutupi luka, tapi kelopak yang melindungi mata. Engkau tidak perlu melipat sayapmu untuk bisa melalui pintu. Tidak pula menundukkan kepala karena takut terantuk kayu. Tidak pula takut bernafas karena takut akan membuat dinding retak. Engkau tidak akan mendiami peti-peti mati. Peninggalannya sudah mati bagi yang belum mati. Meski diliputi kemewahan dan kemegahan, rumahmu tidak mampu menutup rahasiamu. Tidak pula bisa menampung kerinduanmu. Karena yang tak terbatas di dalam dirimu tinggal di rumah besar angkasa, yang pintunya adalah kabut pagi dan jendelanya nyanyian dan malam sunyi. Seorang penenun datang dan berkata, "Berbicaralah kepada kami tentang pakaian." Dan dia menjawab, "Pakaianmu menyembunyikan banyak keindahan, namun tidak mampu menutupi keburukan. Meski dalam pakaian kau mencari kebebasan diri, namun engkau mungkin akan mendapatkan belenggu dan rantai besi. Ku ingin engkau menyambut sengatan mentari dan hembusan angin dengan serapan kulitmu sendiri, tanpa pakaian yang menghalangi. Karena napas kehidupan ada dalam cahaya mentari, dan tangan kehidupan ada dalam embusan angin. Sebagian di antaramu berkata, angin utaralah yang telah menenun pakaian yang kita kenakan. Dan aku berkata pula, ya, angin utara. Tetapi rasa malu adalah alat pemintalnya, dan kelembutan otot adalah benangnya. Ketika pekerjaan ini usai, dia tertawa di hutan rimba.
Jangan lupa bahwa kesahajaan adalah perisai penolak pemandangan tercela. Dan ketika yang tercela sudah tiada, apalah kesahajaan selain pencemaran pikiran. Dan jangan lupa bahwa bumi senang merasakan kakimu telanjang. Dan angin rindu bermain dengan rambutmu. Seorang saudagar berkata, "Berbicaralah kepada kami tentang jual beli." Maka dia menjawab, "Untukmu bumi mengeluarkan buah, dan kau jangan meminta, kecuali jika kau tahu bagaimana mengisi tanganmu. Dalam pertukaran anugerah bumi, kau akan menemukan keberlimpahan dan kepuasan. Namun jika pertukaran tidak didasari cinta dan keadilan, maka dia akan menyebabkan sebagian orang diliputi keserakahan dan sebagian yang lain dilanda kelaparan. Di pasar, apabila engkau para pengelola laut, pengolah ladang, dan penggarap kebun anggur bertemu para penenun dan pengrajin, serta peramu bumbu dan obat-obatan, panggillah roh penguasa bumi agar hadir ke tengahmu dan membetulkan timbangan dan penghitungan. Jangan biarkan orang yang lepas tangan ambil bagian dalam transaksi-transaksi kalian, karena mereka akan menjual kata-kata belaka dan menukarnya dengan jerih payah kalian. Kepada mereka hendaknya kau katakan, mari kita bersama turun ke ladang, atau pergilah bersama saudara kami ke lautan dan menebar jala ikan. Karena bumi dan lautan akan bermurah hati kepadamu sebagaimana kepada kami. Jika datang para penyanyi dan penari, juga peniup nafiri, belilah persembahan mereka, karena mereka juga pengumpul buah dan wangi dupa, dan apa yang mereka bawa, meski dianyam dari mimpi, adalah perlengkapan dan santapan bagi jiwamu. Sebelum kau tinggalkan pasar, lihat bahwa tidak seorang pun pergi dengan tangan hampa, karena roh penguasa bumi tidak dapat tidur dengan tenang dalam buayan angin sebelum yang terkecil di antara kalian pun terpuaskan. Kemudian seorang ahli hukum berkata, "Bagaimana tentang hukum, Guru?" Dan dia menjawab, "Kalian senang membuat hukum, namun lebih senang lagi melanggarnya. Seperti anak-anak yang bermain di pantai, yang dengan penuh kesungguhan membangun istana dan menara pasir.
kemudian menghancurkannya sambil tertawa. Namun, sementara engkau membangun menara pasir, laut menghantarkan lebih banyak pasir ke pinggir. Dan ketika engkau menghancurkannya, laut ikut tertawa. Sesungguhnya, samudera senantiasa tertawa bersama mereka yang tak berdosa. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang memandang kehidupan bukan sebagai samudera, dan hukum buatan manusia bukan sebagai menara pasir? Dan mereka yang memandang kehidupan laksana batu karang, dan hukum sebagai pahatan yang diberi bentuk sesuai keinginan. Bagaimana dengan si pincang yang membenci penari? Bagaimana pula dengan kerbau yang menyukai beban dan mencemooh kijang, serta menjangan dan menyebutnya hewan liar tiada guna? Bagaimana dengan ular tua yang tidak dapat lagi berganti kulit dan menyebut ular lain telanjang tidak kenal moral? Bagaimana dengan dia yang datang paling awal pada pesta perkawinan, kemudian setelah kenyang dan letih, lalu pergi sambil mengumpat bahwa semua pesta adalah pelanggaran dan semua pesertanya adalah pelanggar hukum? Apa yang bisa aku katakan tentang mereka, kecuali bahwa mereka memang berdiri di bawah cahaya dengan punggung membelakangi mentari. Mereka hanya melihat bayangan tubuhnya, dan bayangannya itulah hukum mereka. Apakah arti mentari bagi mereka selain pencipta bayangan? Dan apa artinya mematuhi hukum selain merunduk dan menelusuri bayangan sendiri di atas bumi? Tetapi engkau yang berjalan menghadap matahari, adakah bayangan di atas bumi dapat menahanmu? Engkau yang mengembara bersama angin, adakah kincir angin mampu menentukan arah perjalananmu? Hukum mana dapat mengikatmu bila kau patahkan pukulanmu, tetapi memukulkannya pada pintu penjara orang lain? Hukum apa yang kau takuti bila kau menari-nari tanpa kakimu tersandung belenggu orang lain? Dan siapa dapat menuntutmu jika kau campakkan pakaianmu tanpa melemparkannya di jalan orang lain? Rakyat Orpales, kalian dapat membungkam genderang dan melonggarkan tali kecapi. Namun katakan, siapa dapat menghalangi burung pipit menyanyi? Maka salah seorang hakim kota berdiri, lalu berkata, "Kini bicaralah kepada kami tentang kejahatan dan hukuman." Dan dia menjawab, "Ketika rohmu mengembara di atas angin, engkau yang sendiri dan tidak berjaga-jaga, berbuat kesalahan pada orang lain dan juga terhadap dirimu sendiri. Dan untuk kesalahan yang dilakukan itu, engkau harus mengetuk pintu dan menunggu beberapa waktu di gerbang orang-orang yang diberkati. Roh sucimu seperti samudra, tak ternoda selamanya. Bagai udara dia mengangkat yang bersayap. Roh sucimu bagaikan sang surya. Ia tidak mengenal jalan tikus
serta lubang-lubang ular. Namun, roh sucimu tidak tinggal sendirian dalam wujudmu. Kebanyakan tabiatmu masih manusia. Tabiat yang lain bahkan belum bersifat manusia. Tapi sesosok bayangan makhluk kerdil tanpa bentuk yang berjalan dalam tidur di tengah kabut, mencari kebangkitannya sendiri. Dan tentang manusia di dalam dirimu, kini aku ingin bicara. Karena dialah dan bukan roh suci dalam pribadi. Bukan pula si kerdil dalam kabut yang mengenal kejahatan dan hukuman atas kejahatan. Sering aku dengar kau bicara tentang orang yang bersalah, seolah-olah dia bukan salah satu darimu, tapi orang asing bagimu yang menyusup ke duniamu. Tetapi aku katakan kepadamu bahwa orang suci pun tidak bisa naik tinggi melampaui yang tertinggi, yang bersemayam dalam setiap pribadi. Maka yang jahat dan yang lemah tidak mungkin jatuh lebih hina daripada yang terendah dalam manusia yang juga bersarang dalam dirinya. Dan sehelai daun tidak dapat menguning tanpa sepengetahuan seluruh pepohonan, maka pelaku kesalahan tidak dapat berbuat salah tanpa kehendak terpendam kalian semua. Seperti iring-iringan, kalian berjalan bersama menuju roh sucimu. Engkau adalah jalan sekaligus penempuh jalan itu. Dan ketika salah seorang di antaramu terjatuh, kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakangnya, yaitu sebagai peringatan adanya batu yang menghalang. Bahkan dia yang telah jatuh demi mereka yang di depannya, meski kakinya lebih tegap dan cepat, lupa menyingkirkan batu perintang jalan. Dan pesan ini mungkin akan membebani hatimu. Orang yang terbunuh bukannya tidak bertanggung jawab atas pembunuhannya. Orang yang dirampok bukannya tidak bersalah atas perampokannya. Orang yang benar bukannya tidak berdosa atas perbuatan si penjahat. Dan orang jujur tidak seluruhnya bersih dalam perbuatan orang yang curang. Orang yang bersalah seringkali jadi korban dari orang yang cedera. Terpidana lebih sering menjadi penanggung beban bagi yang tak bersalah. Kau tidak dapat memisahkan yang adil dari yang zalim, yang baik dari yang jahat. Sebab keduanya tergelar di hadapan wajah sang matahari. Meskipun benang hitam dan putih ditenun bersama, bila benang hitam putus, penenun mesti memeriksa seluruh kain, juga alat tenunnya. Apabila ada yang akan menghakimi istri yang tidak setia, biarkan ia timbang juga hati suaminya dengan anak timbangan dan mengukur jiwanya dengan ukuran. Dan biarkan dia yang ingin mencambuk penjina menyelami hati dia yang dikhianati. Dan apabila orang akan menghukum atas nama kebenaran dan mengayunkan kapak ke arah pohon kejahatan, biarlah dia memeriksa dulu akarnya. Maka dia akan menemukan akar kebaikan dan akar kejahatan, yang berbuah dan yang tak berbuah. Semua terjalin mesra di jantung bumi yang diam. Dan kalian, hakim-hakim yang harus adil, keputusan apa yang kau jatuhkan padanya, yang mesti jujur di lahirnya, ternyata curang di batinnya? Hukuman apa yang akan kau berikan kepada dia yang menyayat daging manusia, sedangkan dia sendiri tersayat jiwanya?
Dan bagaimana kau tuntut dia yang curang dan culas dalam perbuatannya, tapi juga terluka dan menderita? Dan bagaimana kau hukum mereka yang penyesalannya lebih besar dari pelanggarannya? Bukankah penyesalan adalah keadilan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, yang sungguh-sungguh ingin kau layani? Mustahil kau bisa masukkan rasa penyesalan ke dalam hati orang yang tidak bersalah, atau mencabutnya dari sanubari orang yang bersalah. Tanpa diminta, penyesalan akan menyelinap di tengah malam, membangunkan manusia agar terjaga dan merenung dalam-dalam tentang dirinya. Dan engkau yang ingin memahami keadilan, bagaimana engkau akan mengerti tanpa melihat segala perbuatan dalam cahaya? Hanya dengan demikian engkau akan paham bahwa yang tegak dan yang jatuh adalah orang yang sama, yang berdiri di keremangan senja antara manusia kerdil di malam hari dan manusia dewa di siang hari. Dan bahwa batu pertama kuil tidak lebih tinggi dari batu terendah fondasinya. Dan seorang ahli pidato berkata, "Berbicaralah pada kami tentang kebebasan." Maka dia menjawab, "Telah kusaksikan di gerbang kota dan dekat tungku perapian, engkau berlutut memuja kebebasan. Seperti budak, engkau merendahkan diri di depan sang tiran dan memujanya meski dia hendak menikam. Di relung-relung candi dan di keteduhan benteng pertahanan, aku melihat yang paling bebas di antaramu memakai kebebasan, laksana pikulan dan belenggu tangan. Hatiku berdarah di dalam dada, karena engkau hanya dapat bebas ketika hasrat untuk mencari kebebasan menjadi belenggu bagimu. Dan ketika engkau menghentikan bicaramu tentang kebebasan sebagai tujuan dan pemenuhan, engkau akan bebas bukan ketika hari-harimu kosong dari keprihatinan dan malam-malammu sepi dari keinginan dan kesedihan. Bila hal-hal ini membelenggu hidupmu tapi dapat kau atasi, maka engkau akan lepas dan bebas. Dan bagaimana engkau dapat bangkit mengatasi hari-harimu dan malam-malammu, kecuali jika kau putuskan rantai di fajar kesadaranmu yang telah membelenggu tengah harimu. Sungguh, yang kau sebut kebebasan adalah yang paling kuat dari rantai ini, meski mata rantainya gemerlapan dalam cahaya surya yang menyilaukan mata. Dan apakah serpihan-serpihan dirimu yang akan kau buang sehingga kau bisa bebas? Apabila hukum tidak adil ingin engkau hapuskan, sebenarnya hukum itu dituliskan dengan tanganmu sendiri di keningmu. Engkau tidak bisa menghapusnya dengan membakar kitab-kitab hukummu. Tidak juga dengan membasuh kening para hakimmu, dengan menuangkan samudra di atasnya. Dan jika seorang raja lalim ingin kau turunkan tahtanya, tumbangkan dulu tahta yang kau tegakkan dalam dirimu. Sebab bagaimana mungkin seorang tiran memerintah orang bebas yang punya harga diri, kecuali dengan tirani di dalam kebebasan mereka dan rasa malu di dalam harga diri mereka.
Dan jika kesusahan hendak kau tanggalkan, sesungguhnya kesusahan itu telah dipilih sendiri olehmu, bukan dibebankan pada dirimu. Dan jika ketakutan ingin kau lenyapkan, sesungguhnya singgasana ketakutan itu ada di hatimu, dan bukan di tangan orang yang kau takutkan. Sesungguhnya, semua hal senantiasa bergerak di dalam dirimu saling berangkulan, antara yang diinginkan dan yang ditakutkan, yang menjijikan dan yang dimuliakan, yang diburu dan yang hendak ditinggalkan. Semua ini bergerak di dalam dirimu, seperti bayangan dan cahaya dalam pasangan-pasangan saling berpelukan. Dan ketika bayangan redup dan menghilang, cahaya yang tersisa menjadi bayangan bagi cahaya lain. Inilah kebebasanmu apabila ia kehilangan kekangnya, menjadi kekangan bagi kebebasan yang lebih besar. Dan seorang biarawati kembali berbicara dan berkata, "Berbicaralah kepada kami tentang akal dan perasaan." Dan dia menjawab, "Jiwamu sering menjadi medan pertempuran, tempat akal dan pertimbangan, berperang melawan perasaan dan nafsumu. Apakah aku bisa menjadi pendamai di dalam jiwamu, yang mengubah perselisihan dan persaingan, unsur-unsurmu menjadi kesatuan dan melodi? Tetapi, bagaimana aku bisa kecuali jika kau sendiri menjadi pendamai, yang mencintai semua unsur di dalam dirimu? Akal dan perasaanmu adalah kemudi dan layar bagi jiwamu yang sedang mengarungi samudra. Jika layar atau kemudimu patah, engkau akan terombang-ambing dan hanyut, atau tertahan pada sebuah perhentian di tengah lautan. Karena akal, jika mengendalikan seorang diri, adalah kekuatan yang mengikat, dan perasaan yang tak diawasi adalah nyala api yang membakar sampai hancur sendiri. Maka biarkan jiwamu memuja akalmu pada ketinggian perasaan, sehingga ia bisa bernyanyi. Dan biarkan dia mengarahkan perasaanmu dengan akal, sehingga perasaanmu bisa hidup melalui kebangkitan dirinya setiap hari. Dan seperti burung phoenix membumbung tinggi di atas abunya sendiri. Kuingin engkau menimbang pikiran dan perasaanmu, sebagaimana engkau menjamu dua tamu di rumahmu. Tentu kau tak ingin menghormati seorang tamu di atas yang lain, karena dia yang lebih memikirkan yang akan kehilangan cinta dan kepercayaan dari keduanya. Di antara bukit-bukit, saat engkau duduk di bawah naungan pohon poplar putih, sambil merasakan kedamaian dan ketenangan ladang, serta padang rumput di kejauhan, maka biarkan hatimu berkata dalam keheningan, "Tuhan, istirahat dalam akal budi."
Dan ketika badai datang dan angin kencang menggoyang rimba belantara, dan petir dan halilintar menunjukkan keagungan angkasa, maka biarkan hatimu mengungkapkan ketakjuban. Tuhan bergerak dalam perasaan. Dan karena Engkau adalah hembusan nafas di semesta Tuhan, dan sehelai daun di rimba Tuhan, Engkau pun akan istirahat dalam akal budi dan bergerak dalam perasaan. Kemudian seorang guru berkata, "Bicaralah kepada kami tentang mengajar." Dan dia berkata, "Tak seorang pun yang dapat menanamkan pelajaran kepadamu, kecuali pelajaran itu sudah tertanam di fajar pengetahuanmu." Guru yang berjalan di keteduhan kuil di antara para pengikutnya tidak memberikan kebijaksanaannya, melainkan keyakinan dan cintanya. Bila dia sungguh bijaksana, dia tidak akan mengajakmu memasuki rumah kebijaksanaannya, tetapi membimbingmu ke ambang pikiranmu sendiri. Astronom mungkin bicara padamu tentang pengetahuan ruang angkasa, tetapi dia tidak dapat memberikan pengetahuannya kepadamu. Pemusik mungkin menyanyikan untukmu irama yang ada di seluruh semesta, tetapi dia tidak dapat memberimu telinga yang menangkap irama itu. Tidak juga suara yang menggemakannya. Dan dia yang ahli dalam ilmu bilangan dapat menjelaskan bagian-bagian dari berat dan ukuran. Tetapi dia tidak dapat membimbingmu ke sana. Sebab visi seseorang tidak memberikan sayapnya kepada orang lain. Dan sebagaimana setiap orang di antaramu berdiri sendiri di dalam pengertian ilahi, maka setiap orang di antaramu mesti sendiri dalam mengenal Tuhan dan dalam memahami bumi.